أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 255 dari surat Al-Baqarah, di mana ayat ini oleh Allah Ta'ala disebut sebagai ayat kursi. Gitu ya. Ada sebuah hadis dari di sini Ibn Katsir membawa sebuah riwayat yang menceritakan bahwa ada seorang, gitu ya, bahwa ada seseorang yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Ka'ab, bahwa ayahnya yang bernama Ubay bin Ka'ab menceritakan padanya bahwa suatu kali bahwa dia itu menjaga kurmanya. Lalu tiba-tiba ada, gitu ya, berkurang tiba-tiba kurma tadi berkurang. Lalu dia mendapati sebuah seseorang, gitu ya, dan dia berkata, saya memberikan salam pada orang tersebut, dan saya bertanya kepada orang tadi, kamu itu siapa? Kamu itu jin atau manusia? Saya itu jin. Gitu ya. Lalu saya salaman kepada dia. Lalu dia berkata, gitu ya, saya tahu, kamu tahu bahwa jin itu tidak ada yang lebih kuat dari saya, bahwa tidak ada jin lebih kuat dari saya. Nah, kok bisa begitu? Bahwa engkau, gitu ya, adalah seorang yang suka bersedekah, Ubay bin Ka'ab. Maka kami golongan jin kepingin mendapatkan, gitu ya, makanan dari kamu, karena kamu menyimpan kurma lah, gitu ya. Famal ladzi yujiruna minkum, apa yang bisa menjaga kami manusia dari kalian jin? Apa kata makhluk tadi? Ayatul kursi. Hadhil ayah ayatul kursi. Gitu ya. Lalu saya, katanya Ubay bin Ka'ab, ketemu Nabi SAW, dan saya ceritakan itu kepada beliau, dan beliau menyatakan bahwa benarlah sodako al-khabith. Itulah ceritanya, gitu ya. Jadi meskipun dia itu al-khabith, tetapi dia dalam hal ini benar bahwa ayat kursi itu bisa membantu seseorang dari gangguan jin, ya. Contoh lagi, hadis lagi dari Abu Dzar. Dia berkata, saya ketemu Nabi SAW waktu beliau di masjid. Lalu beliau berkata, ya Abu Dzar, hal sholain, kamu sudah sholat?
Oh belum ya Rasulullah. Baik, kum fasolli. Lalu saya sholat, lalu saya bertemu beliau. Nah, ini setelah tahiyatul masjid ya. Lalu bersabda, ya Abu Dzar, ta'awwadz billah min syarri syayatin insi wal jinni. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya manusia dan jin. Nah, gitu ya. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, apakah di antara manusia itu ada yang jadi syaitan? Ya, gitu ya. Apakah di antara manusia itu ada yang jadi syaitan? Naam, kata Rasulullah SAW, ya ada di antara manusia yang jadi syaitan. Baik, ya Rasulullah, as-salat ya. Beliau bersabda, khairu mawdhu'in man syaa aqal wa man syaa aktsar. Ya Rasulullah, kalau begitu salat itu yang menjadikan baik, ya baik. Khairu mawdhi'in, itu tempat yang khairu mawdhi'in, itu tempat yang terbaik. Siapa yang mau memperbanyak salat itu mensedikitkan atau menambah salat, silahkan. Baik. Lah kalau puasa ya Rasulullah, beliau jawab, fardhun mujziyun wa indallahi mazid, itu adalah fardu yang dibalas oleh Allah Taala dan Allah Taala akan menambahnya dengan pahala. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, kalau sedekah, apa kata beliau? Az'afan mudha'afah. Kalau sedekah itu bisa az'afan mudha'afah, bisa melipat gandakan. Nah, begitu. Ya Rasulullah, di antara semua tadi itu, gitu ya, apa yang, gitu ya, yang terbaik? Nah, fa ayyuha afdal. Beliau bersabda, juhdun min muqil au sirrun ila faqir. Nah, gitu ya. Berjihad, gitu ya, atau sirrun ila faqir. Nah, gitu ya, merahasiakan kefakiran. Ya Rasulullah, ayyul anbiya kana awal, siapa nabi yang pertama? Beliau bersabda, menjawab, Nabi Adam. Ya Rasulullah, wa nabiyun kan? Apakah Nabi Adam itu nabi? Ya, na'am, nabiyun mukallam, nabi yang tidak bicara. Ya Rasulullah, kam al-mursalun, berapa jumlahnya para rasul? Beliau bersabda, 300 wa bid'a asyara jamman ghafiran. Jumlahnya rasul itu 300 lebih. Nah, ya. Beliau tidak mengatakan 313, 300 dan lebih. Nah, baik. Hadis lain mengatakan 15, artinya 315. Ya Rasulullah, ayyuma unzila alaika a'zam. Ya Rasulullah, ayat apa yang terbaik yang pernah turun kepada engkau ya Rasulullah? Beliau bersabda, ayatul kursi. Nah, yang isinya Allahu la ilaha illal hayyul qayyum dan seterusnya. Begitu. Baik. Lalu di sini ada banyak sekali hadis-hadis terkait dengan, gitu ya, dengan ayat kursi. Nah, saya baca ya dari Abu Ayyub. Nah, gitu ya, bahwa, gitu ya, dia mengeluh pada Rasulullah SAW mengenai hilangnya al-ghaul, gitu ya, hilangnya barang yang dia jaga. Katanya Nabi SAW, idza ra'aita faqul bismillah ajibi Rasulullah. Nah, gitu ya. Kalau dia datang lagi, katakan bismillah ajibi Rasulullah. Nah, Allah datang dan dia mengucapkan hal yang tadi. Apa kata makhluk tadi? Innillah a'ud, saya tidak akan kembali. Nah, lalu Nabi bertanya kepada Abu Ayyub, ma fa'ala asiruk, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Apa kata Abu Ayyub? Akhadtuha, sudah saya hukum dia. Lalu saya pegang, dia berkata, saya tidak akan kembali. Nah, ya sudah, saya lepaskan. Nah, oh, innaha aidah, nanti kembali lagi dia. Gitu ya. Innaha aidah, dia akan kembali lagi. Betul.
Waktu dia kembali, dia diulangi lagi. Nah, ya saya tidak akan kembali, saya tidak akan kembali. Nah, Nabi tanya, bagaimana tawananmu? Gitu ya, sudah saya pegang dari Rasulullah. Dan dia berkata, saya tidak akan kembali. Nah, gitu ya. Dan dia berkata, arsilni wa u'allimuka syai'an taquluhu fala yaqrabuka syai'. Nah, lepaskan saya dan kamu akan saya ajari sesuatu yang kalau kamu ucapkan kamu tidak akan didekati oleh apapun. Apa itu? Ayatul Kursi. Nah, waktu dia ketemu Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut, kata Nabi SAW, sodaqat wahya kadzub. Dia benar sekarang padahal dia itu kadzub, adalah pembohong. Nah, ayat Kursi adalah pelindung. Nah, baik. Lalu sebuah hadis dari Bukhari sekarang yang terkenal, yaitu Abu Hurairah. Kalau tadi itu ada Ubay bin Ka'ab, ada Abu Ayyub Al-Ansari, gitu ya. Sekarang Abu Hurairah, sama ceritanya sama, yaitu di mana Abu Hurairah diminta untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Nah, ini Ramadan ya, yang katanya syaitan ditangkap di belenggu-belenggu, ada syaitan, gitu ya. Di mana syaitan itu jin itu mengambil makanan yang dijaga oleh Abu Hurairah. Waktu ditangkap oleh Abu Hurairah, dia berkata, ini muhtaj wa alayya ayal wa liya hajah syadida. Saya butuh, saya punya keluarga. Baik, saya lepaskan. Saya ceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau gitu ya, dan beliau saya pagi hari saya ketemu Nabi SAW, dan Nabi tahu. Nah, saya belum cerita ya, saya ulangi lagi kalimat saya. Abu Hurairah belum cerita dan Nabi sudah berkata, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirku al-barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Saya katakan, ya Rasulullah, dia mengeluh karena dia itu kita punya keluarga yang mesti ditanggung, jadi saya kasihan, saya lepaskan. Kata Nabi SAW, amma innahu qad kadzabaka wa sayauд. Itu bohong, dia akan kembali lagi. Bilang tidak kembali, akan kembali dia. Gitu ya. Jadi saya yakin, kata Abu Hurairah, dia akan kembali. Nabi bilang kembali, pasti dia kembali. Dan betul, waktu dia kembali, waktu dia ambil makanan, saya tangkap. Dan saya katakan, kamu akan saya kepada Nabi, saya bawa kepada Nabi SAW. Oh jangan, da'ani fa ini muhtaj wa alayya iyal wa la aud. Oh jangan, saya itu butuh dan saya punya keluarga yang harus saya tanggung. Saya kasihan, saya lepaskan dia. Nabi mengulangi lagi pertanyaannya di pagi hari, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asir al-barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, gitu ya. Dia mengeluh, dia punya keluarga. Saya kasihan, saya lepaskan dia. Ya ma innahu qad kadzabaka wa sayauд. Dia bohong, nanti akan kembali lagi dia. Gitu. Baik. Akhirnya yang ketiga, malam ketiga saya jaga. Dia mengambil lagi dan saya tangkap lagi. Sekarang kamu saya bawa kepada Nabi SAW. Dan ini wahada akhiru salas marrat. Ini sudah yang ketiga kalinya. Annaka tazumu annaka la ta'ud. Kamu bilang tidak kembali dan kamu akan tetap kembali. Kalau lepaskan saya, kamu akan saya ajari suatu kalimat yang Allah Ta'ala akan berikan manfaat kepadamu dengan oleh kalimat tadi. Apa itu? Iza awaita ila firashik, kalau kamu tidur, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi yang isinya Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum sampai selesai. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafiz, kamu akan selalu dijaga oleh Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Wala yakhrabuka syaitan hatta tusbih, dan kamu tidak akan dekat oleh syaitan sampai pagi hari. Ya sudah, saya lepaskan dia. Saya ceritakan kepada Nabi SAW. Lalu pagi hari Nabi SAW berkata, ma fa'ala asiduk al-barihah. Abu Hurairah, apa yang dikenal oleh tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, dia memberi saya pelajaran, kalimat. Ya. Jadi saya lepaskan dia. Apa itu? Kata Nabi SAW. Dia berkata, kalau kamu mau tidur, kamu baca ayat kursi, mulai dari awal sampai akhir. Dan berkata, la yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kamu akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dengan kalimat tadi, dan syaitan tidak akan mendekati kamu sampai pagi hari. Gitu ya. Baik, kata Nabi SAW, innahu sadaqaka
wa huwa kadzub, dia itu benar padahal dia pembohong. Ta'lamu man tukhatibu salasalayan ya Abu Hurairah, kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 hari itu? Saya katakan tidak tahu ya Rasulullah. Zaka syaitan, dia itu adalah syaitan. Nah, gitu ya. Jadi syaitan itu dia mengajari, gitu ya. Dia mengajari sesuatu yang baik untuk kita, gitu ya. Dia mengajari sesuatu yang baik untuk kita, yang patut kita kerjakan. Nah, di mana Nabi sendiri pada beberapa hadis beliau mengajarkan kepada kita, dari Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sabda, man qara'a fi duburi kulli shalah maktubah ayatul kursi hufidha ila salatil ukhra wa la yuhafidhu 'alaiha illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai salat maktubah, Allah Ta'ala dia akan dijaga sampai salat selanjutnya, dan tidak ada yang menjaga itu kecuali seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang syahid, ya artinya ya beliau selalu mengerjakannya, atau seorang siddiq, ya misalnya Abu Bakar, atau syahid misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis lain dari Tabrani dari Hasan bin Ali bahwa Rasulullah sabda, man qara'a ayatul kursi fi duburi salatil maktubah kana fi zimmatillah ila salati al-ukhra. Siapa yang membaca ayat kursi pada akhir dari salat atau sudah salat, maka dia gitu ya, fi zimmatillah. Nah, gitu ya, setiap sekali selesai salat dia membaca ayat kursi fi zimmatillah, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai pada salat selanjutnya. Nah, gitu ya, ini penting gitu ya. Ini penting kita kerjakan. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu ayah fi kitabillah ya azam, ya Rasulullah, ayat apa yang paling besar, paling utama? Kalau surat gitu ya, ada Al-Fatihah yang terbesar, gitu ya. Adapun ayat kursi, begitu ya. Yaitu Allah belum menjawab, ya ayatul kursi yang isinya Allahu la ilaha illal qayyum dan seterusnya. Nah, baik, itulah hadis-hadis yang terkait dengan ayatul kursi yang saya baca sebagian saja gitu ya. Ayat kursi itu dalam bahasa Arab artinya sandaran ya. Kursi dalam bahasa Arab adalah bermakna sandaran. Makanya ulama disebut karosi karena mereka itu tempat sandaran. Nah, kursi itu sandaran, nah, karosi. Nah, gitu ya. Baik, saya baca satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allahu. Nah, mestinya huwallah. Nah, dalam Al-Qur'an kita dapati juga bahwa ada beberapa ayat yang dimulai dari huwallahu, gitu ya. Misalnya pada surat Al-An'am, wa huwallahu fis samawat, dan Allah Ta'ala yang berada fis samawati wa fil ardi. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dan Allah Ta'ala itu yang dia berada di langit dan berada di bumi. Allah Ta'ala itu berada di langit dan dia berada di bumi. Artinya dia menguasai langit dan menguasai bumi. Pada surat Al-Kahfi, lakinna huwallahu, gitu ya, lakinna huwallahi, huwallahu apa? Rabbi. Lakinna huwallahu, gitu ya, tetapi dia adalah Allah Ta'ala. Siapa? Rabbi. Pada surat Al-Qasas, wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah Ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Pada surat Saba 27, gitu ya. Qul aruni alladziina alhaqtum bi syuraka. Coba tunjukkan kepada saya mana serikat-serikat kalian itu, gitu ya. Kalau tidak ada, bal huwallahu al-aziz al-hakim. Dialah Allah Taala. Nah, huwallah. Gitu ya. Pada surat Al-Hasyr ada sifat sama seperti ini, hampir sama.
Al-Hasyr 22. Huwallahul ladzi. Nah, huwallahul ladzi. Dan dialah Allah Ta'ala yang wa huwallahul ladzi. Dan dialah Allah Ta'ala yang apa? La ilaha illahu. Sama dengan di sini. Jadi aslinya sebenarnya di sini nih huwallahul ladzi la ilaha illahu. Hanya saja kata huwa dihilangkan, kata alladzi dihilangkan. Jadi Allahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ilah itu adalah sesuatu yang tidak yang harus dipatuhi. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Karena tidak ada yang patut dipatuhi kecuali Dia. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana oleh karena dalam Al-Quran selain disebut ilah, Allah Ta'ala juga disebut Rabb karena Dia yang menciptakan. Bukan soal sesembahan saja, tapi Dia itu adalah Rabb yang menciptakan. Makanya Nabi Musa berkata mengenai Allah Ta'ala, katanya Nabi Musa terakhir, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Gitu ya. Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabb, Tuhan kalian, pencipta kalian dan pencipta orang-orang sebelum kalian. Pencipta kalian dan pencipta orang sebelum kalian. Gitu ya. Apa kata Fir'aun? La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alnaka minal marjumin. Oh, kalau kamu mengambil sesembahan selain saya, tidak sujud pada saya, akan saya rajam kamu. Begitu katanya Fir'aun. Allah Ta'ala, mengapa Allah Ta'ala tidak Tuhan kecuali Dia? Al-Hayyu, yang hidup Allah Ta'ala itu hidup menghidupkan. Allah Ta'ala itu hidup menghidupkan. Dia hidup dan menghidupkan. Muhyi wa mumit, yang menghidupkan. Kalau Allah Ta'ala tidak hidup, yang lainnya mati. Begitu ya, dibalik saja. Mengapa kita hidup? Karena Allah Ta'ala menghidupkan. Begitu ya. Apa definisi hidup? Ayo coba. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada. Tapi hidup orang kafir tidak ngerti. Hidup itu karena dihidupkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup dia. Gitu. Ciri-cirinya macam-macam. Tapi hidup karena dihidupkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karenanya Allah Ta'ala tidak menghidupkan saya saja. Al-Qayyum, Dia yang menopang. Setelah dihidupkan harus ditopang. Kalau Allah Ta'ala tidak menopang apa yang Dia ciptakan, gitu ya, habis, musnah semuanya ini. Al-Qayyum itu artinya Dia Al-Qaim, gitu ya, Dia yang tegak dan Dia yang menegakkan. Al-Qaim wal Muqim, Dia yang tegak dan Dia yang menegakkan. Allah Ta'ala menegakkan. Kalau Dia tegakkan, makhluknya mati semua. Gitu yang tidak dijaga artinya. Begitu ya. Oleh karenanya, karena Dia yang menegakkan, la ta'khudhu sinatun wala naum. Jangankan naum, sinah, ngantuk tidak boleh. Gitu ya. Jangankan tidur. Ngantuk, sinah tidak boleh. Kalau Allah Ta'ala ngantuk, terjadi kehancuran di mana-mana. Kalau manusia butuh tidur lah, begitu ya. Kalau manusia itu butuh tidur lah. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Allah Ta'ala juga selain tidak butuh tidur, gitu ya. Allah Ta'ala itu juga tidak butuh makan. Dalam surat dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala berkata, wa huwa yut'im wa la yut'am. Pada Al-An'am 14, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah Ta'ala ngasih makan. Yang Dia memberi makan dan Dia tidak kasih makan. Saya baca ayatnya lengkapnya. Qul agharala attakhidhu waliyan. Pantaskah saya mengambil wali selain Allah Ta'ala? Fatiris samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, memulai penciptaan langit dan bumi. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Yang memberi makan Allah Ta'ala itu. Tidak hanya tidak tidur, tapi Dia yang juga memberi makan semuanya makhluk, dan Dia tidak diberi makan. Kalau sesembahan, begitu ya, mesti diberi makan. Meskipun berhalanya itu mati, dikasih makan, kasih sesajen. Begitu ya, meskipun berhalanya itu yang disembah itu barang-barang mati, tetapi dikasih makan. Loh, aneh itu ya. Ini sesajen ini untuk siapa? Lah, gitu ya, untuk siapa? Untuk barang mati loh. Lah, iya.
barang ini mati, masih dalam pikirannya itu dia memberi makan. Kenapa? Karena dalam pikirannya bahwa sesembahan ini pun juga perlu makan loh. Allah Ta'ala mengatakan wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah Ta'ala ngasih makan, tidak diberi makan Allah Subhanahu wa taala itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala itu dia yang memiliki as-samawat, yang memiliki seluruh langit ini. As-sama, semua segala sesuatu yang di atas kita. Gitu ya. As-sama itu semua segala sesuatu yang di atas kita. Allah Ta'ala mengatakan as-samawat karena di atas kita itu ada banyak kanopi, atap yang berlapis-lapis yang kita tidak bisa melihatnya. Gitu ya. Di mata kita melihat langit biru, di bawahnya langit ada langit mungkin, di atasnya langit ada langit, ada lapisan-lapisan. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan as-samawat karena ada banyak lapisan. Itu baik lapisan-lapisan yang di atas bumi kita ataupun yang lebih jauh dari itu. As-samawat, begitu ya. Allah Ta'ala kemudian bertanya, setelah Allah Ta'ala menyatakan bahwa semua yang di langit dan semua yang di bumi, gitu ya. Saya potong sebentar. Orang kafir, khususnya orang barat, mereka itu melihat bahwa nun jauh di sana, gitu ya. Mereka asyik sekali melihat langit, gitu ya. Bahkan mereka mengirim satelit, mereka mengirim teleskop. Tidak cukup di bumi saja, teleskopnya dikirim ke langit. Pertama dikirim tahun 90, kemudian setelah itu gitu ya, tahun ini dikirim lagi ke langit, gitu ya, untuk melihat gambar-gambar yang lebih tajam dari teleskop sebelumnya. Bayangkan, untuk mengambil gambar yang lebih tajam dari teleskop sebelumnya. Mereka menemukan sebuah galaksi atau bintang yang jauhnya dari bumi 13 miliar tahun cahaya. Jauhnya dari bumi 13 miliar tahun cahaya. Berapa tahun cahaya itu? 1 detik cahaya itu kecepatannya 300.000 km per jam. 1 detik cahaya itu kecepatannya 300.000 km per jam. Begitu ya. Artinya cahaya yang diterima oleh satelit, oleh teleskop tadi berangkat 13 miliar tahun yang lalu, berangkat menuju ke sini. Dengan kecepatan tahun cahaya. Begitu ya. Kalau berjalan ya lebih lama lagi. Kalau pesawat lebih lama lagi. Begitu ya. 300.000 km per jam, per detik, bukan per jam, per detik, sampai pada mata kita. Tapi berangkatnya 13 miliar tahun yang lalu berangkat tadi. Alangkah jauhnya, gitu ya, alangkah besarnya, alangkah jauhnya, alangkah besarnya, alangkah jauhnya, alangkah besarnya. Itu semua miliknya Allah Ta'ala. Mereka sama sekali tidak berpikir siapa yang membuat ini semua. Tidak berpikir mereka. Artinya mereka tidak mau memuliakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya bertanya, Allah Ta'ala bertanya, gitu ya. Kalau kalian itu tidak mau beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bertanya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa ngasih syafaat pelengkap misalnya dari perbuatan-perbuatan kalian yang kurang untuk masuk surga? Siapa? Gitu ya. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan itu semua? Apakah langit ini hasil kolaborasi, kerjasama Tuhan-Tuhan? Ya tidak mungkin. Gitu. Kalau hasil kolaborasi pasti terjadi kehancuran. Laukana fihima alihatun illallah. Kalau sekiranya di langit itu ada Tuhan selain Allah Ta'ala, la fasadata rusa. Hai orang kafir itu bisa menciptakan teleskop yang bisa berangkat ke langit. Teknologinya wah hebat sekali. Tetapi mereka tidak bisa melakukan kesimpulan. Lah iya ya. Kok makhluk-makhluk sebesar ini siapa yang menciptakan? Begitu ya, menciptakan siapa? Tidak sampai ke sana mereka. Begitu ya. Karena mereka dengan sengaja tidak mau memuliakan Allah Ta'ala. Oh, hati-hati kata Allah Ta'ala. Kalian nanti di akhirat, gitu ya, jangan coba-coba cari yang siapapun yang bisa menyempurnakan amalan kalian untuk bisa masuk surga.
Allah Ta'ala itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tahu apa yang di depan kita itu sekarang di dunia, wa ma khalfahum, dan yang di akhirat. Tahu Allah Ta'ala. Kalau kenapa kalau Allah Ta'ala tahu yang ghaib, yang belum datang? Karena apa yang akan datang itu sudah Allah Ta'ala rencanakan. Pencipta masa depan itu Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa, kita tidak bisa menciptakan masa depan. Yang bisa menciptakan masa depan itu Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Dia tahu, Dia yang buat kok. Yang buat masa depan itu Allah Ta'ala. Wa ma taksibu nafsin, gitu ya. Madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang terjadi besok. Kenapa? Lah dia tidak tahu, dia tidak ikut urun untuk besok kok. Apa kita bisa urun untuk besok? Bahwa saya besok mau begini, bisa? Tidak bisa. Begitu. Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala menetapkan besok itu terjadi begini. Sudah tertulis 50.000 tahun sebelum kita ada, sebelum tercipta, belum tertulis Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa tanggal sekian begini. Itu sudah ada semua. Jadi apa yang kita kerjakan itu adalah apa yang sudah Allah Ta'ala tuliskan. Jadi Allah Ta'ala mengatakan saya tahu, ya memang Dia yang membuat masa depan. Begitu ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa menguasai apa yang Dia ketahui. Gitu ya. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang Dia ketahui kecuali yang Allah Ta'ala beritahu lah. Kecuali yang Allah Ta'ala beritahu. Kalau ada orang tahu misalnya gitu ya, besok, berarti dia nabi. Dia seorang nabi, diberitahu Allah Ta'ala lah. Nabi tahunya apa yang terjadi besok karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Karena beliau diberitahu, ya tentu beliau tahu lah. Tetapi apakah beliau tahu semua? Tidak. Apakah ada gunanya kalau tahu semua? Ya tidak ada gunanya. Kita tahu bahwa besok itu terjadi begini. Apakah kita bisa merubah takdir? Tidak bisa lah. Jadi tugas kita itu bukan untuk mengetahui, tidak. Nah, tugas kita itu bukan untuk mengetahui apa yang terjadi besok, gitu ya. Begini dan begini. Itu bukan tugas kita. Tugas kita itu untuk memohon, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar apa yang terjadi besok, masa datang, di akhirat, semuanya itu baik untuk kita. Nah, begitu. Bukan sekedar tahu saja. Tahu itu tidak bisa merubah. Nah, tugas kita bukan untuk mengetahui, karena kita tidak bisa menentukan. Tugas kita untuk mengharap kepada Allah Ta'ala agar apa yang terjadi sekarang, sebentar lagi, besok, dan yang akan datang, dan di akhirat itu baik buat kita ini semua. Allah Ta'ala mulai mengatakan kata kursi di sini. Wasi'a kursi. Nah, gitu ya. Wasi'a kursi yus samawati wal ard. Kursinya Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Nah, artinya kekuatan Allah Ta'ala itu, jangkauannya Allah Ta'ala itu, bukan Allah Ta'ala, kursinya, bukan Allah Ta'ala, kursinya Allah Ta'ala itu melingkupi langit dan bumi. Apa itu kursi? Nah, apa kata Nabi SAW mengenai kursi? Kursiyuhu maudhi'u qadamaihi. Kursi itu tempat kakinya, tempat kedua kakinya Allah Ta'ala. Tempat kedua kakinya Allah Ta'ala saja itu sudah seluas langit dan bumi. Bayangkan arsy-Nya. Wal arsyu la yuqaddiru qadruhu illa Allah azza wa jalla. Adapun arsy, kata Nabi SAW, tidak ada yang tahu, gitu ya, seberapa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya, kursi. Gitu ya. Karena bukan kursi. Al arsh itu yang tahu hanya Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, gitu ya, istawa al arsh. Nah, istawa al arsh, bersemayam Allah Ta'ala itu pada arsh. Nah, arsh itu adalah tempatnya Allah, bersemayam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana bersemayamnya? Kata Imam Malik, al istiwa ma'ruf. Al istiwa itu ma'ruf. Apa bersemayam? Ya semua orang tahu. Wal kaif majhul. Bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Ya tidak ada yang tahu. Nah, begitu ya.
Wal imanu biwajib, harus beriman kepada istiwanya Allah Ta'ala. Kaifnya saya tidak tahu, saya tidak melihat, Nabi sendiri tidak lihat kok lah, gitu ya. Tetapi Allah Ta'ala bersemayam, caranya wallahu alam, saya tidak tahu lah. Wasu'alu anhu bid'ah, tidak ada yang pernah menanyakan soal ini, gitu ya. Artinya Allah Ta'ala itu luas sekali kekuasaannya, gitu ya. Sampai tempat kedua kakinya saja itu sudah seluas langit dan bumi, di mana wala ya'udu hifdhuhuma, tidak sulit buat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menjaga langit dan bumi, tidak sulit. Kalau kita ya jangan pernah menjaga langit dan bumi, menjaga diri tidak bisa menjaga langit dan bumi. Nah, itu, menjaga diri kita tidak bisa menjaga langit dan bumi. Divaksin satu kali pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin ke-12 mungkin nanti lah. Kenapa lah? Rentan. Tubuh kita rentan, ya mesti divaksin berkali-kali, rentan. Nah, begitu ya. Makhluk itu rentan. Kalau Allah Ta'ala tidak perlu dijaga, dia yang menjaga, dan dia tidak sulit untuk menciptakan dan menjaga. Untuk menciptakan dan menjaga. Nah, artinya Allah Ta'ala itu Maha Kuat. Artinya hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah doa yang bunyinya kira-kira begini: La ilaha illallah al-azimul halim. Nah, La ilaha illallah al-azim al-halim. Nah, pertama itu. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Yang kedua, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Nah, La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Nah, ini doa hendaknya kita baca agar permintaan itu kecil dalam pandangan Allah Ta'ala. Kecil, iya ya, gitu ya. Apa yang kita minta itu besar, ternyata dibanding arsy Allah Ta'ala, apa yang kita minta itu tidak ada apa-apanya, kecil. Nah, begitu ya, kecil. Permintaan itu kita itu kecil sebenarnya. Dengan doa tadi permintaan kita itu terasa kecil. Nah, begitu ya. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Nah, itu doa itu hendaknya kita baca. Lalu kemudian kita baca sholawat. Lalu kemudian kita ungkapkan keinginan kita. Oleh karenanya, kalau kita itu sudah mengetahui ini semua, pada ayat 256 Allah Ta'ala menyatakan la ikraha fid din, tidak perlu ada paksaan di dalam beragama. Nah, tidak perlu. Nah, gitu ya. Paksaan itu berlaku, gitu ya, yaitu sejak Islam berkuasa di Mekah, dan itu hanya terbatas di Jazirah Arab saja. Ada paksaan di situ. Tetapi kalau di luar Jazirah Arab, di Syam misalnya, daerah-daerah itu tidak perlu orangnya harus beriman, tidak mau beriman ya bayar pajak jizyah. Tidak beriman mereka bayar pajak, namanya kafir zimmi, kafir yang dijamin oleh negara Islam, kafir yang dijamin oleh negara Islam. Nah, gitu. Begitu ya, tidak perlu dipaksa. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas, petunjuk itu sudah jelas. Kenapa? Karena petunjuk dari Allah Ta'ala itu sebenarnya sudah dipasang untuk cocok dengan isi kepala kita. Isi kepala kita itu, jiwa kita itu, akal kita dan jiwa kita, Allah Ta'ala diciptakan untuk menerima petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, yang namanya fitrah. Fitrahnya manusia itu cetakan, itu disiapkan oleh Allah untuk menerima Islam. Nah, kalau fitrah ini tidak ada, tidak dibentuk, orang tidak ngerti kalau mencuri itu salah. Nah, begitu ya, bahwa melawan orang tua itu salah. Nah, berzina itu salah, tidak ngerti. Tapi karena ada fitrah, oh ya ini salah, ini salah, ini salah. Jadi gunanya Islam itu apa? Gunanya agama itu apa? Gunanya Islam agar orang tidak merusak fitrahnya. Nah, gunanya Islam itu adalah mendukung proses terlaksananya apa yang ada dalam fitrah. Begitu Islam itu gunanya. Kalau tidak ada Islam, orang mungkin kepingin menyembah, caranya tidak tahu caranya dia.
Kepingin menyembah, ada keinginan untuk menyembah dia, tapi tidak tahu caranya. Gitu ya. Akhirnya nyembah batu, nyembah kayu, nyembah ini lah. Islam datang diberitahu, gitu ya. Kalian itu sudah bagus kepingin nyembah, yang disembah itu Allah Ta'ala saja, karena Allah Ta'ala itu yang memiliki kita semua, yang di bumi dan yang di langit. Begitu ya? Iya, oleh karena sembahlah Allah Ta'ala. Begitu. Faman yakfur bitaghut, siapa yang menolak taghut, menolak dukun, menolak taghut itu dari kata tagha, melampaui batas, yaitu segala sesuatu yang mengajak kepada melawan Allah Subhanahu wa taala, itu taghut namanya. Gitu ya. Segala sesuatu yang mengajak kepada melawan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, itu adalah taghut. Di sini ada penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innal jibta as-sahar, yaitu sihir, wa taghut as-syaitan. Gitu ya. Jadi kalau orang itu melawan segala sesuatu yang mengajak melawan Allah taala, wa yu'min billah, dan beriman di sini artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwah al wusqa, berpegang kepada pegangan yang paling bisa dipercaya, yaitu kalimat tauhid, lan fisama laha, tidak bisa putus. Kalau berpegang kepada selain kalimat tauhid, apa yang terjadi? Rusak. Kenapa? Itu makhluk. Berpeganglah kepada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Begitu ya. Dengan kata-kata la ilaha illallah itu seseorang tetap terikat dengan Allah Ta'ala. Begitu ya. Dengan kalimat la ilaha illallah itu tetap terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak main-main dah. Itu tidak main-main. Kalimat la ilaha illallah itu. Nanti di akhirat ada seorang yang punya 99 sijilat. Gitu ya. Setiap sijil, setiap catatan sepanjang mata memandang. Berapa rim itu? Berapa ribuan rim itu? Berkilo-kilometer ke sana. Itu 99. Yang isinya dosa. Lalu ditimbang yang 99 tadi. Kemudian ada bitokoh, kertas kecil segini, yang tulisannya la ilaha illallah, diletakkan pada timbangan, sisi lain timbangan. Kata orang tadi, ya Allah, bagaimana bisa kata-kata la ilaha illallah bisa mengalahkan sijilat yang banyak ini? Sebentar, ditimbang dulu. Ternyata secari kata-kata la ilaha illallah bisa mengalahkan sekian banyak dosa tadi. Begitu ya. Ini pentingnya seseorang itu berkeyakinan bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah, dipatuhi, ditaati, diharapkan dan diminta, dibela, dimuliakan kecuali Allah Ta'ala. Begitu ya. La ilaha illallah artinya dipatuhi. Begitu ya, yang harus dipatuhi dan ditaati. Gitu ya. Yang diharapkan dan yang diminta, yang dimuliakan. Begitu ya. Yang disembah, yang dipatuhi, gitu ya, yang diminta, yang dimuliakan, dan selanjutnya hanya Allah Ta'ala saja. Tidak boleh ada ketundukan selain Allah Ta'ala, tidak boleh. Gitu ya. Mengharap, meminta selain Allah Ta'ala, tidak boleh. Sahabat itu dalam Islam dibaiat, gitu ya, dibaiat dengan kalimat-kalimat. Lalu terakhirnya beliau berkata, agak pelan suaranya, la tas'alun nas asya'um, jangan suka minta-minta. Oh iya, itu ada 7 orang. Saya lihat katanya sahabat tadi, mereka itu naik unta, ada yang naik unta, lalu cemetinya jatuh, tidak minta tolong seseorang untuk mengambilkan cemetinya. Jangankan minta materi, moral tidak. Itu akidah, itu akidah. Begitu ya, itu akidah penting. Karena nantinya seseorang bukan minta tolong, minta dipuji, minta dipuji. Begitu ya. Karena takut dihina, karena bela Allah Ta'ala, cari pujian. Itu begitu. Gitu ya. Karena sudah mengharap selain Allah Ta'ala, rusak amalannya. Gitu ya. Kalau seseorang itu sudah hawa nafsunya tidak tunduk pada Allah Ta'ala, rusak. Dimulai dari tidak mengharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kalau saya balik di sini, pertanyaannya sekarang, kenapa ya kok ada para nabi, ada para ulama, apa sih kelebihan mereka itu? Semakin kuat, semakin banyak ilmunya seseorang mengenai Allah Ta'ala, semakin dia mengharap Allah Ta'ala.
Jadi kita duduk di sini itu untuk cari ilmu. Apa ilmunya? Ilmu mengharap pada Allah Ta'ala. Lah, begitu. Gitu ya. Semakin kita pandai mengharap pada Allah Ta'ala, semakin kuat. Lan fisoma laha. Semakin kuat. Jadi sebanyak apapun ilmunya seseorang, kalau tidak menghasilkan harapan, keyakinan pada Allah Ta'ala, tidak ada gunanya. Percuma, tidak ada gunanya. Sehebat apapun orang itu, memiliki apapun, kalau dia tidak berharap kepada Allah Ta'ala, berpegang pada Allah Ta'ala, lemah dia. Sekuat apapun dia memiliki materi sebanyak apapun, memiliki ilmu sebanyak apapun, tetapi tidak menghasilkan keyakinan pada Allah Ta'ala, lemah dia. Begitu lemah. Kenapa para ulama itu mau mereka itu mencari ilmu? Begitu ya, bukan mencari tambang emas, tidak, mencari ilmu. Apa? Karena mereka berharap pada ridhonya Allah Ta'ala. Kenapa kok yang dicari ridhonya Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala itu saja yang memiliki kekuatan. Allah Ta'ala punya kekuatan. Jadi mereka berharap pada Allah Ta'ala. Begitu ya. Inilah orang yang disebut orang beriman. Kenapa? Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala itu tahu loh ya. Dia maha mendengar segala apa yang kita suarakan dalam hati kita, gitu ya. Allah Ta'ala mendengar segala yang kita suarakan dalam hati kita, dan Allah Ta'ala tahu apa yang kita kerjakan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.